Mirhaba Arkadaslar, Nasr Senes teman-teman. Di tengah salju nan indah ini, aku mau ngevlog lagi teman-teman. Kali ini ngevlognya di depan rumah aku ya teman-teman ya. Nah, dan aku hari ini bikin snowman teman-teman. Lihat nih. Ini snowman aku. Topi aku sampai penuh gini loh teman-teman. Bagus banget kan ya. So teman-teman, don't forget to always watching my channel, like, comment, and subscribe. Oke guys, kembali lagi dengan akun Eliza Alvareza ya teman-teman ya. Kali ini aku berada di depan rumahku, saljunya semakin tebal teman-teman. Dan aku saat ini sedang main ya teman-teman ya, sedang main. Aku buat apa namanya tuh, snowman atau boneka salju itu. Dan aku di sini mau main-main aja, sekaligus juga memberikan motivasi kepada teman-teman ya teman-teman ya. Impian itu harus dimulai dari langkah pertama teman-teman. Kita tidak akan pernah tahu masa depan kalau kita tidak pernah mau memulai ya teman-teman ya. Jadi segala sesuatu itu memang harus dimulai dari langkah pertama. Jadi jadikan itu sarana kita untuk memperjuangkan apapun yang sedang kita impikan teman-teman. Dalam meraih impian pasti ada yang disebut hambatan, ada yang disebut cobaan, ada yang disebut rintangan teman-teman ya. Tapi jangan jadikan itu alasan kita untuk menyerah teman-teman. Karena ketika kita di posisi bawah, pasti banyak orang yang akan menyepelekan kita, menyepelekan impian kita. Banyak orang yang menganggap remeh impian kita. Itu hal yang biasa teman-teman. Tapi apapun landasannya, apapun alasannya, jangan menjadikan kita menyerah dengan apa yang sudah kita impikan. Karena setiap orang itu perjuangannya beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang dari langkah 1, ada yang dari langkah 2 dan lain sebagainya. Tapi yang harus kalian pahami adalah meskipun langkah kita berbeda, meskipun dalam meraih impian itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi setidaknya apapun jalan impian kita itu jangan jadikan alasan kita buat menyerah terhadap apapun ketidakmungkinan yang ada di dalam hidup kita. Karena yang bisa memperjuangkan impian kita itu cuma diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab terhadap masa depan kita selain diri kita teman-teman. Jadi ketika kalian udah di posisi mencapai impiannya, barulah kalian akan dapat pengakuan. Tapi kalau ketika kalian dalam masa berjuang, pasti kalian tuh akan mendapat banyak sekali cobaan. Bahkan kalian mungkin akan mendapat penghinaan dari banyak orang. Itu hal yang biasa teman-teman. Karena dalam hidup saya juga seperti itu teman-teman. Saya juga sempat mendapat cemooh dari orang lain. Saya juga dapat dapat gunjingan dari orang lain. Bahkan ketika kita di posisi atas pun kita akan tetap mendapatkan mendapatkan cobaan teman-teman. Bahkan banyak orang yang akan menyepelekan impian kita teman-teman ya. Bahkan banyak orang yang akan berpikir, alah kamu tuh apa sih, sok-sokan gini. Kalian tidak bisa menghindari yang namanya kalian nggak akan bisa menghindari yang namanya gunjingan atau kalimat yang tidak enak dari siapapun. Itu nggak bisa dihindari teman-teman.
Tapi setidaknya kalian bisa tidak menggubris dan tidak peduli sama sekali apapun yang orang lain katakan tentang kalian. Kata orang itu kan, anjing menggonggong kafilah berlalu. Apapun yang orang katakan kita harus tetap maju teman-teman, karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap masa depan kita selain diri kita sendiri kan. Jadi apapun landasannya, apapun alasannya, jangan menjadikan kita untuk menyerah terhadap impian kita teman-teman ya. Dan ini dia snowman yang kita bikin ya guys ya. Bagus banget kan. Wah, udah. Oke, aku lanjutkan lagi. Aku lagi ngonten. Jadi guys, impian itu harus dimulai dari langkah pertama. Jadi kalian harus memulai. Jadi apapun rencana, planning yang kalian buat harus terrealisasi dengan cara kalian harus yang namanya memulai dari langkah pertama. Terserah mau dimulai dari mana, apapun impian itu, mau keluar negeri kah, mau S2 kah, mau kuliah kah, mau kerja kah, mau nikah kah. Karena apapun rencananya, tapi kalau tidak ada yang namanya action, gak ada yang namanya gak ada yang namanya maksudnya tindakan menuju impian tersebut, itu nonsen. Jadi apapun impian kamu harus memulai dari langkah pertama, yaitu take action. Oke? Kamu tidak boleh menyerah. Kenapa kamu harus selalu bergerak? Kenapa kamu harus selalu bertindak meskipun kamu memiliki keterbatasan? Karena tidak ada yang dapat mengubah keadaan seseorang kecuali diri dia sendiri. Itu yang harus jadi catatan. Ini saya ada di luar negeri, meskipun saat ini saya sudah mencapai impian saya untuk menjadi seorang penerima beasiswa S2, meskipun saat ini saya telah mencapai semua impian-impian yang sudah saya buat, tapi bukan berarti itu udah final teman-teman. Karena yang namanya mimpi itu memang harus senantiasa diperjuangkan, dan tidak ada perjuangan yang final teman-teman, kecuali kalau kita udah menyelesaikan ambisi kita, dalam artian kita telah siap untuk pulang. Karena ketika kita masih ada di atas dunia ini, berarti kita masih berjuang untuk meraih impian kita. Dalam masa perjuangan itu jangan pernah takut yang namanya disepelekan orang lain. Jangan pernah takut kalau misalnya kalian diremehkan orang lain. Jangan pernah takut teman-teman, karena mereka hanya bisa bicara, tapi mereka tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya kamu gagal sendiri. Tapi kalau kamu berhasil sendiri. Jadi teman-teman, apapun hambatannya, apapun rintangannya, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Oke? Misalnya kamu dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, dalam artiannya dalam tanda kutip, tapi semangat juang kamu untuk sekolah tuh ada, berarti niatnya ada. Berarti yang harus kamu kuatkan apa? Kuatkan adalah tindakan untuk menjadikan semangat juang belajar kamu itu terwadahi. Kamu bisa banyak-banyak gabung di komunitas-komunitas pendidikan. Kamu bisa ikut banyak-banyak seminar pendidikan. Kamu bisa ikut banyak pelatihan-pelatihan yang mana menunjang kualitas diri kamu, dan jadikan itu modal untuk mencapai impian kamu selanjutnya gitu. Dan please banget dan please banget jangan pernah namanya mengasihani diri sendiri. Jangan pernah menganggap diri kita tidak mampu. Jangan pernah jadikan kekurangan kita itu sebagai alasan untuk kita tidak mencapai apapun yang kita targetkan.
Karena rumusnya kesuksesan itu mudah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Nah, yang harus kamu lakukan adalah mencari jalan untuk mewujudkan itu, mewujudkan segala apa yang sudah menjadi target kamu. Kamu harus berusaha, karena yang dikatakan takdir itu adalah perjalanan yang memang sudah kita jalani, tapi hasilnya tetap itu juga. Itu yang baru yang disebut takdir. Tapi yang disebut keadaan itu bisa ditentukan dari sejauh mana tindakan yang kita berikan. Karena saya katakan bahwasanya apapun yang diimpikan setiap orang itu ada kemungkinan untuk terwujud meskipun hanya 1%. Kalau mereka mau mencoba bergerak meskipun hanya 1 langkah saja. Itu ya. Sekalipun kamu akan menemukan hambatan, sekalipun kamu akan menemukan rintangan, sekalipun kamu akan menemukan cobaan, ya namanya juga hidup, teman-teman. Hidup itu penuh dengan tantangan. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Dan yang disebut perjuangan itu adalah apa yang kita usahakan. Kalau misalnya usaha aja nggak ada, belum apa-apa sudah menyerah, belum apa-apa sudah menganggap diri tidak mampu, itu bukan perjuangan namanya, tapi angan. Yang namanya angan itu nonsen. Jadi berhenti berangan-angan tapi tidak ada tindakan untuk mewujudkan impian tersebut. Berhenti, nggak ada gunanya. Lebih baik kamu tidur dan lupakan. Setelah kamu nonton ini, kamu lupakan. Jangan pernah bermimpi besar kalau kalian tidak mau merasakan sulitnya sebuah perjuangan. Karena semakin besar impianmu, akan semakin besar juga rasa takutmu. Tapi yang harus kamu sadari bahwasanya kamu gak boleh yang namanya membatasi diri kamu, karena di dalam diri kita tuh ada potensi, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi kamu harus melihat bahwasannya diri kamu itu memiliki kelebihan, dan kelebihannya itu hanya kamu yang tahu. Oke? Hal lagi yang paling penting, kamu harus percaya dengan diri kamu terlebih dahulu sebelum percaya kepada siapapun. Karena kalau kamu gak percaya diri, tidak akan ada orang yang percaya kamu. Percaya dulu dengan diri kita. Kita mampu, kita bisa, kita dikasih akal, kita dikasih kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak sama kayak makhluk lain. Kita enggak sama dengan kucing, kita enggak sama dengan anjing atau hewan yang lainnya, karena kita punya akal. Kita manusia, kita adalah makhluk istimewa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan kita sangat sempurna ya teman-teman ya. Kesempurnaan itu terlihat karena kita diberi nyawa. Kita bukanlah sebuah snowman. Ini ciptaan manusia dan dia bisa hancur. Karena apa? Karena dia tidak punya nyawa dan dia bisa hancur. Dia hanya ada ketika cuaca dingin, ketika salju, ketika waktunya, tapi dia akan hilang, dia akan cair. Kalau misalnya dia ketemu matahari, dia akan cair. Tapi manusia tidak. Manusia itu makhluk yang paling sempurna karena dia dikasih akal, dia dikasih kemampuan, dia dikasih kecerdasan. Itu loh manusia. Manusia itu makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Karena itu dalam firman-Nya pun Allah mengatakan bahwasanya malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa Allah menciptakan makhluk yang sudah pasti menjadi perusak di atas bumi ini? Kenapa?" Tapi jawaban Allah cuma satu, "Sesungguhnya aku Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Malaikat pun bisa iri kepada manusia, teman-teman. Padahal manusia ini adalah pembuat kerusakan di atas bumi ini. Lihat apa yang telah dilakukan manusia. Tapi bukan berarti semua manusia itu membuat kerusakan. Ada manusia yang memang membuat kerusakan, tapi ada juga yang bisa memperbaikinya. Dan kita bertugas untuk menjadi manusia yang memberikan perbaikan terhadap dunia ini. Itu dengan cara apa? Bermimpi besar. Oke?
Satu lagi yang harus kalian pahami, bahwasannya tonggak peradaban bangsa itu ada pada pemudanya. Jadi selagi kamu masih muda, selagi kamu punya ilmu, selagi kamu punya kesempatan, jadikanlah kesempatan itu untuk kamu menuntut ilmu sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, teman-teman. Karena tonggak peradaban bangsa ada pada bagaimana pemudanya itu menyongsong kehidupan. Oke? Jadilah pencipta perubahan. Jadilah orang yang mampu mewujudkan sesuatu yang diharapkan oleh nenek moyang kita di masa lalu. Mungkin mereka tidak mampu mewujudkannya karena keterbatasan yang ada. Tapi sekarang zaman teknologi, teman-teman. Bahkan dakwah pun bisa dilakukan secara online. Bahkan dakwah pun bisa dilakukan dalam bentuk konten. Apa yang saat ini saya lakukan? Saya sedang berdakwah. Saya sedang berdakwah di hadapan teman-teman sekalian untuk terus memperjuangkan impian kamu, apapun hambatan yang kamu miliki. Oke? Karena tidak ada teman-teman yang bertanggung jawab terhadap masa depanmu kecuali diri kamu sendiri. Semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan gambaran motivasi dan juga menjadi modal teman-teman untuk meraih impian selanjutnya. Jangan pernah takut bermimpi besar, jangan pernah takut bercita-cita tinggi. Gantungkan impian kamu setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan kata orang zaman dulu, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi zaman sekarang Cina sudah corona, teman-teman. Jadi saran saya adalah gapailah ilmu kamu sampai ke negara dua benua, ke Turki. Sini di hadapan kalian saya menunjukkan betapa indahnya negara Turki, teman-teman. Betapa indahnya salju-salju ini dan betapa beruntungnya orang-orang yang bisa mengenyam pendidikan ke negara dua benua ini. Negara dua benua yang mana memiliki 4 musim yang tidak dimiliki oleh negara kita Indonesia, teman-teman. Selain itu, negara ini juga berstandar Eropa, teman-teman. Jadi kualitas pendidikan di Turki ini sudah berstandar Eropa, sehingga ini akan menjadi modal menyongsong masa depan kita. Apalagi negara ini menyimpan ribuan, ratusan tahun sejarah peradaban Islam, teman-teman. Dan jadilah salah satu muslim yang berkontribusi terhadap negara melalui pendidikan. Wah, lihat nih, saljunya setebal ini sampai terputih. Aduh, aku nggak bisa melihat apa-apa lagi, guys. Dan sekarang ini aku mandi salju dan aku ngerasa beku loh. Ini merupakan pengalaman yang pertama aku di salju di Sakarya ya, teman-temannya, dan ini merupakan suatu hal yang benar-benar luar biasa. Kameraku sampai nggak kelihatan lagi, guys. Lihat nih sepanjang jalan kita salju. Jadi aku ingin memberikan motivasi sekaligus juga kita jalan-jalan ya, guys ya, menikmati salju di siang hari. Sepertinya akan semakin banyak saljunya, dan ini benar-benar dingin, guys. Aduh, saljunya setebal ini. Tapi dah, aku sebenarnya nggak mau jalan kaki. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi teman-teman untuk meraih impian setinggi-tingginya, mengejar ilmu sejauh-jauhnya, dan menjadi amal jariah untuk kita semua, teman-teman ya. Salam kenal dari saya, Eliza Alvareza. Don't forget to always watching my channel. Tolong dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe my YouTube channel, dan sebarkan informasi dakwah ini sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi amal jariah untuk saya dan untuk Anda yang menyebarkan semua motivasi-motivasi ini, dan semoga ini menjadi
menjadi salah satu perantara surga kita, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, don't forget to always watching my channel, like, comment, and subscribe.